Pak Menteri, ini kan ada putusan MK yang terbaru meminta Undang-Undang Cipta Kerja dibahas yang baru gitu, dibahas secara cepat dalam waktu yang cepat gitu agar tidak ada kekosongan hukum. Ya. Ini seperti apa kalau dari Putusan MK dan kami sudah bahas bersama dengan Menko Perekonomian. Kalau tidak salah nanti jam 4:30 ya kami akan laporkan kepada Presiden terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil. Dan dengan putusan MK sesungguhnya tidak ada kekosongan hukum karena di dalam putusan MK sudah jelas bahwa ada perintah MK untuk dalam waktu 2 tahun disusun sebuah undang-undang dan mengeluarkan klaster tenaga kerja dalam undang-undang tersendiri, yakni undang-undang ketenagakerjaan. Harusnya dari masalah waktu bagi pembuat undang-undang itu masih sangat cukup ya. Tapi pasti kita akan melakukan upaya secepatnya untuk bisa kita lakukan. Nah karena itu dari 21 pasal yang dibatalkan oleh MK, yang paling mendesak saat ini kan terkait dengan penetapan upah minimum provinsi. Karena itu harus ditetapkan. Dan nanti Pak Menko Perekonomian yang akan lebih menjelaskan soal itu karena beliau yang mengkoordinasi soal itu. Tapi yang pasti pemerintah taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dan karena itu kita akan melakukan sesuai dengan keputusan itu. termasuk Pak Prabowo? Ya kan pemerintah harus melakukan itu dan tidak ada pilihan lainnya karena tidak ada upaya hukum. Pak, artinya PP yang selama ini dijadikan acuan untuk penghitungan upah itu kan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal yang kemarin dibatalkan. PP itu Ya nanti sendirinya. kalau itu nanti sekali lagi bahwa yang paling penting saat ini dari semua putusan MK itu adalah menyangkut soal upah minimum provinsi. Karena itu harus ditetapkan di bulan November. Ya kan di bulan November harus ditetapkan. Seluruh gubernur akan menetapkan itu dan itulah yang dibicarakan dan saya yakin 1-2 hari ini ada kebijakan terkait itu. Yang lain-lain itu akan segera disikapi setelah penyikapan terkait dengan upah minimum provinsi yang sudah harus sesegera mungkin ditetapkan. Jadi akan mengundang serikat buruh juga dalam Saya rasa apakah nanti mengundang atau tidak karena di putusan MK itu sudah jelas memasukkan komponen hidup layak KHL ya, KHL menjadi salah satu indeks yang harus dimasukkan di lain dengan yang lain-lainnya sehingga saya pikir parameternya sudah jelas. Oke? Pak, RUU Perampasan Aset akhirnya akan masuk di prolegnas apa nggak sih? Kami belum bahas terkait dengan prolegnas bahwa sekarang ini kan kami menunggu undangan dari Badan Legislasi karena yang akan menyelenggarakan rapat kerja kan Badan Legislasi. Jadi kami nanti akan justru saya mau ke Balek nih untuk mendiskusikan terkait sikap pemerintah mungkin kan masih Pak Prabowo belakangan ini sering menggaungkan soal pemberantasan korupsi. Ya berarti kan udah tafsir kan ya.